Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat, hidayah serta taufiknya kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mengetahui bersama bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang hak. Tidak ada agama yang hak selain Islam. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah al-Islam. Demikian pula Allah berfirman, Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima darinya dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu juga kita ketahui bersama bahwasanya Islam memiliki banyak keistimewaan. Islam memiliki banyak ciri khas yang membedakannya dengan semua agama yang ada di atas muka bumi ini. Di antara ciri khas Islam yang pertama dan yang utama, bahwasanya Islam adalah agama tauhid. Agama yang menyeru agar semua manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Dan tidaklah mereka manusia diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah agama Islam yang dibawa oleh semua para anbiya dan mursalin sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Agama mereka adalah agama tauhid yang menyeru umat agar beribadah hanya kepada Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang bagaimana inti dakwah para anbiya, para nabi. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka semuanya menyeru ani'budullah, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, segala sesembahan yang disembah oleh manusia dan mereka ridha untuk disembah. Demikian pula Allah berfirman mengkisahkan tentang Nabi Nuh alaihissalam bagaimana dakwah beliau. Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Beliau mengatakan, wahai kaumku, i'budullah, sembahlah Allah saja. Kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah semata. Inilah al-Islam, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri dengan bertauhid kepada Allah, tunduk patuh kepada peraturan Allah, kepada perintah Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan.
Islam adalah agama tauhid yang selalu kita kumandangkan setiap kita salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Inilah Islam, menyerahkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah semata. Tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak beristighatsah kecuali hanya kepada Allah, tidak menyembelih kecuali dengan menyebut nama Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan agama syirik, Islam bukan agama penyembah berhala, Islam bukan penyembah patung-patung, penyembah kuburan keramat. Islam bukan agama dinamisme ataupun animisme. Islam adalah agama tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah, menyerahkan semuanya hanya kepada Allah semata. Inilah ma'asyal muslimin yang wajib untuk selalu kita dengungkan agar kaum muslimin kembali untuk menyembahnya kepada Allah, untuk mereka meninggalkan segala bentuk sesembahan selain Allah, baik sesembahan mereka berupa nabi atau berupa wali ataupun siapapun namanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menyembah wali-wali yang telah mati. Allah berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum." Dan orang-orang yang kalian seru selain Allah dari wali-wali yang telah meninggal dunia, mereka tidak memiliki meskipun kulit ari. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mungkin mendengarkan doa kalian. Dan seandainya mereka bisa mendengar doa kalian, mereka tidak akan mungkin bisa mengabulkan doa kalian. Berdoalah hanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doamu. Inilah Islam, agama tauhid, bukan agama asyirik, bukan agama yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asal muslimin, di antara ciri khas Islam, bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Islam telah menjelaskan semuanya kepada kita. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Hadhihi akbaru ni'amillah ala hadhil ummah haitsu akmala ta'ala lahum dinahum." Inilah nikmat Allah yang terbesar kepada umat Islam, yaitu Allah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghairi dinihi. Mereka pun tidak butuh kepada agama selain agama yang dibawa oleh Rasul SAW. Wala ila nabiyyin ghaira nabiyihim salawatullah wassalamu alaih. Dan mereka pun tidak butuh kepada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, fala halala illa ma ahlahu. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasul SAW. Wala harama illa ma harramahu. Dan tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh Rasul SAW. Wala dina illa ma syara'ahu. Dan tidak ada ajaran agama kecuali apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan semuanya kepada kita yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Rasul SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada sesuatu pun yang tersisa dari urusan agama ini yang bisa mendekatkan kalian ke dalam surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Semuanya telah dijelaskan, maka tidak perlu untuk kita menambahi. Yang sudah ada ajarannya, ini yang kita lakukan. Berapa banyak ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, banyak yang kita tinggalkan. Mengapa kita masih membuat yang baru, masih mengada-adakan ajaran agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Untuk apa kita mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah sedangkan kita menyelisih Rasulullah SAW? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul SAW untuk mereka ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin, di antara ciri khas Islam yang wajib untuk kita ketahui bahwasanya Islam adalah agama pertengahan. Islam adalah agama
pertengahan yang merupakan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri, antara berlebih-lebihan dan meremehkan. Sebagaimana setiap hari kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Kau telah beri nikmat, dan bukan jalannya al-maghdub alaihim, jalannya orang Yahudi ataupun jalannya orang Nasara. Orang Yahudi, mereka adalah orang yang sangat jahat kepada para nabi-nabi mereka. Orang-orang Nasara yang sesat, mereka adalah orang yang menuhankan nabi mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Adapun Islam pertengahan, tidak meremehkan para anbiya, tidak melecehkan para anbiya, tidak berbuat jahat terhadap para anbiya, dan juga tidak menuhankan para anbiya. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Allah berfirman tentang bagaimana pertengahan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annahu la ilaha illa ana." Allah berfirman, katakanlah sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Nabi Muhammad SAW manusia biasa. Beliau bukan Tuhan yang tidak boleh kita tuhankan. Beliau mengatakan sendiri dia adalah manusia biasa. Namun meskipun demikian, beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah utusan Allah yang wajib untuk kita mentaatinya, yang wajib untuk kita mencintainya sesuai dengan kedudukan beliau sebagai nabi. Tidak boleh kita berlebih-lebihan. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati, bukan dituhankan. Karena berapa banyak manusia yang menuhankan Nabi kita Muhammad SAW, meminta-minta kepada Nabi Muhammad SAW, beristighatsah kepada Nabi SAW, menuhankan Nabi SAW. Islam pertengahan, Islam bukan agama Yahudi yang mereka sangat kejam kepada para anbiya, membunuh para anbiya, melecehkan para anbiya. Dan Islam bukan agama Nasara yang menuhankan Nabi mereka. Sebagaimana Rasul SAW pernah bersabda, "La tutruni kama atratin Nasar Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian, kata Rasulullah SAW, berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku. Sebagaimana orang-orang Nasara, orang-orang Kristen, mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi mereka, yaitu Nabi Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, manusia biasa. Maka katakanlah, aku adalah Abdullahi wa rasuluhu. Inilah pertengahan Islam. Bukan seperti Yahudi, bukan seperti Nasara, namun Islam adalah as-siratal mustaqim, pertengahan sesuai dengan dalil, pertengahan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itulah yang Allah firmankan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ciri khas Islam juga bahwasanya Islam adalah agama yang mudah. Sebagaimana Allah berfirman, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Islam agama yang mudah, sebagaimana Allah firmankan, Dia Allah menginginkan kemudahan dalam agama ini bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Islam agama yang mudah, namun jangan dimudah-mudahkan. Islam sudah ada aturan mainnya, Islam sudah ada dalilnya, dasarnya dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Meskipun secara zatnya Islam adalah agama yang mudah. Seperti contohnya ketika Rasulullah SAW bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin." Kata Rasulullah SAW, salatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, maka dengan duduk. Jika tidak mampu, dengan berbaring. Islam mudah, namun jangan dimudah-mudahkan. Jangan meremehkan al-Islam. Ikutilah apa yang telah diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka jauhilah. Segala perintah Rasul SAW, segala larangan Rasul SAW wajib untuk kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, dan jangan pernah kita meremehkan Islam, dan jangan pernah kita meremehkan meskipun yang
yang kecil menurut seorang manusia, namun semuanya besar di sisi Allah selama itu adalah ajarannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin, di antara ciri khas Islam bahwasanya Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang menebar kasih sayang. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus semua Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Islam menebarkan kasih sayang, bahkan kepada orang kafir pun Islam menebarkan kasih sayang dalam urusan dunia. Sebagaimana Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan untuk kalian berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Inilah Islam. Islam bukan agama teroris. Islam adalah agama kasih sayang. Kepada orang kafir silahkan kita berbuat baik dalam urusan dunia. Allah mengatakan wa antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Silakan berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia untuk menarik hati mereka ke dalam Islam. Namun dalam urusan agama, dalam urusan akidah, jangan dicampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Inilah Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Kepada orang kafir tidak boleh kita meneror, tidak boleh kita mendolimi mereka, tidak boleh kita menumpahkan darah mereka. Bahkan Rasul SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan perjanjian damai, maka barang siapa membunuhnya, maka orang tersebut tidak mencium bau surga. Inilah Islam, rahmatan lil alamin, yang menebarkan kasih sayang sesuai dengan batasan-batasan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara ciri khas Islam yang selalu dan harus dan selayaknya untuk kita betul-betul memahaminya agar betul-betul kita bisa berpegang teguh dengan Islam yang sebenarnya, dan semoga kita diwafatkan Allah Ta'ala di atas Islam yang murni ini, di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka da'ad-din waj'al hadzal balada aminan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna shinaba. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.